Nggak valid juga, kalau Pak Jokowi marah-marah juga nggak valid juga, walaupun yang bicara dari Merah Putih begitu, dari timnya ya, tapi kan bisa jadi interpretasi atau persepsi dari si ininya. Tapi rasanya nggak ada tuh yang menghambat. Sprindik adalah kelengkapan berkas penyidikan yang sebenarnya sifatnya internal antara penyidik utama kepada penyidik pembantu. Perintah itu perintah kerja. Kenapa mereka interpretasikan beda, Bang? Ya karena mereka nggak paham itu sprindik itu apa. Banyak nggak paham. Ya kita anggap aja nggak paham. Boleh dong. Mereka bisa ke KIP, ya minta informasi. Setelah dapat informasi dari KIP, baru informasi itu dijadikan barang bukti di persidangan. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kita ngobrol lagi sama Bang Deo. Ini untuk khusus pelanggan apa gimana? Protes loh dia. Enggak, kalau video yang saya rasa ini kayak agak pinggir-pinggir jurang gue taruh di khusus pelanggan ya, makanya kita tanya khusus pelanggan apa. Oh enggak. Berarti aman nih. Narasumbernya mau lihat lah ini, gue gak bisa nonton nih video. Ada strategi kita, Bang. Soalnya kita duitnya lagi cekak juga ini, jadi butuh strategi. Makanya penonton dukunglah kita dengan menjadi membership cumi-cumi.com. Ya, kita upayakan ya, Bang. Ya, cara-caranya ada videonya itu, dilihat aja, kalau dijelasin panjang. Bang Deo aja udah hampir semua HP member ya, Bang? Enggak, belum. Makanya kita tanya tadi. Punya 5 HP kalau member semua boleh juga itu. Gitu. Dan murah kok, ongkosnya cuma 10.000 sebulan. Ya. Gitu. Cuma Bang Deo kayak kalau member gitu gak tahu caranya. Gak tahu caranya. Nanti saya suruh sekretaris bikinin. Tahu caranya pun kita agak susah. Soalnya namanya tuh kecantum di ini kan, di aplikasi kan. Oh, takut kelacak digital ya. Iya. Oke. Bang, hari ini kita mau ngobrol santai tentang kasus. Enak nih kursinya Bang Wijan. Ini kasus apa nih? Kasus Roy Suryo. Jadi kita duduknya harus agak begini karena mau santai kan. Oh, santai gini ya? Iya, mau santai. Bang, kopi. Oh, ada kopi. Kopi. Bang Deo gak suka kopi? Iya, bukan. Kita belum ada ini. Oi. Jangan gitulah. Nanti diedit aja paling ya. Oh enggak. Oh langsung. Lurus-lurus aja, Bang. Ya. Makasih. Apain dia edit? Ya, Bang, kita mau ngomong kasus lagi kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Ini kan isu P21 dari 3 minggu lalu. Minggu ini. Minggu kemarin, minggu ini. Iya. Minggu ini lagi udah Jumat. Udah akhir pekan deh. Nggak ada kepastian. Sebenarnya ini jadi P21 kan sih, Bang? Pertanyaan ini sih untuk kepolisian sebenarnya. Pertanyaan ini untuk para jaksa kan, penuntut kan, karena mereka ini. Jadi kalau feeling Abang, bukan feeling sih, dari segi konstruksi hukum itu. Oh ya, kalau kita kan kalau membuat keputusan pernyataan, tentu dasarnya dari analisa, fakta-fakta, analisa, baru terakhir keyakinan. Jadi fakta-fakta konstruksi hukum tadi kan. Iya. Kita lihatnya tuh dari fakta-fakta konstruksi perkara yang sudah memang tampak dari pemberitaan, dari konstelasi yang dibuat oleh penyidik, bagaimana mereka kemudian melakukan RJ kepada ini RJ dianggap sudah tidak memenuhi unsur pidana, si Egy Sujana RJ, satu lagi Rismon RJ. Artinya kan mereka bekerja gitu. Jadi dari konstelasi itu adalah fakta-fakta yang kelihatan sebenarnya. Kode-kode yang kelihatan bahwasanya dengan adanya RJA, RJB, ini enggak, ini tetap proses, berarti kan ini kan perkara jalan terus. Itu fakta yang kelihatan, kode-kode yang kelihatan. Yang enggak kelihatan kan ada juga. Apa itu? P21. Tapi enggak kelihatan. Gitu. Ya udah itu. P21 tapi belum kelihatan. Ya belum kelihatan tapi P21.
Yakin P21 Bang ya. Kan tadi kita ada fakta yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Tapi kan di sisi lain Roy dan kawan-kawan kan punya keyakinan sendiri. Ya kan mereka kan pakai keyakinan. Nah jadi kita dari fakta-fakta yang kelihatan sama fakta nggak kelihatan, kita simpulkan adalah P21. Tapi ada keyakinan yang itu yang kita pakai juga untuk pertambahan sebagai pernyataan kita ngambil kesimpulan kan P21. Oke. Nah kalau dari Roy Suryo juga boleh dia. Ini nggak P21 boleh juga. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena kan dia nggak tahu. Lah dia udah waktu itu ke kejaksaan loh mereka Bang. Mempertanyakan itu. Dia bertanya emang dijawab. Dijawab katanya. Jawabnya apa? Nanti kalau ada surat sprindik atau SP2HP ya. Oh ya, lagi nanti kan kita kabarin. Normatif aja itu. Gitu dari jaksa kan. Namanya jaksa kan nggak bisa bilang P21 kepada si TSK kan. Jadi di prank terus dong mereka. Sama siapa? Sama orang-orang yang mereka temui. Enggak prank. Yang mereka temuin itu benar ngomongnya. Karena mereka nggak kan surat P21 ini kan disampaikan kepada penyidik. Oh, bukan kepada mereka. Nanti penyidik yang sampaikan sudah berkas lengkap dibawa gitu. Oke. Jadi nanti yang akan bunyikan tuh penyidik kepolisian. Gitu. Suratnya kan P21 kan surat internal. P18, P19 itu surat antar hubungan institusi dari jaksa kepada polisi. Demikian juga surat P21. Dari kejaksaan kepada polisi. Demikian juga surat pernyataan permintaan tahap 2 dari jaksa kepada pihak kepolisian. Nanti yang akan menyampaikan kepada tersangka ataupun kepada pelapor adalah pihak kepolisian. Berkas sudah lengkap nih dari jaksa gitu. Nah, orang kan bertanya kok jadi lama begini P21. Enggak lama. P21 kan nggak harus disampaikan ke publik kan. Gitu, karena P21 itu berupa surat sebenarnya. Surat antar institusi. Tapi pasti nanti Polda umumkan. Tergantung nanti Polda kan ada juga. Humas Polda yang punya wewenang kan. Selengkapnya Humas Polda yang menyampaikan atau dari internal penyidik sendiri melalui dirnya melakukan press conference, tapi tetap sama Humas Polda. Kalau perkara seperti Humas Polda tuh. Humas Polda menyampaikan risalahnya, teknisnya nanti Dirkrim yang menyampaikan aspek teknisnya begitu. Kan ada informasi Bang, katanya sebenarnya berkas P21 itu udah ada di tangan kejaksaan. Jaksa kalau udah menyatakan P21 dikembalikan tuh, disampaikan ceritanya tuh kepada polisian. Suratnya aja. Berkasnya kan ada di jaksa tuh. Tapi kadang-kadang berkas itu bolak-balik juga. Walaupun sudah P21 tuh ada yang sedikit kurang, koreksinya mungkin cuman redaksinya atau apa itu kadang-kadang dikembalikan bolak-balik ya. Walaupun P21 juga kadang-kadang berkasnya juga kadang dikembalikan dulu nih, ada yang koreksi sedikit aja, tapi udah P21. Walaupun ada koreksi-koreksi ya, gitu. P21. Yang penting P21 itu pernyataan berkas sudah lengkap, sudah bisa disidangkan. Oke, nah. Tadi saya nonton video koordinator tim hukum Merah Putih Pak Suhadi. Nah, beliau kan habis ketemu Pak Jokowi katanya. Katanya Pak Jokowi marah-marah karena ada orang yang terkesan menghambat proses ini menuju P21 Bang. Kalau menurut Abang gimana? Nggak ada yang menghambat, itu kan jaksa. Itu kan bicara politis mungkin nggak di dalam wilayah jaksa itu kan. Begitu. Jadi ada informasi-informasi yang susah juga dipertanggungjawabkan. Ya bicaranya begitu kan, tapi ya sebenarnya itu nggak valid. Pun nggak valid juga kalau Pak Jokowi marah-marah juga nggak valid juga, walaupun yang bicara dari Merah Putih begitu, dari timnya ya. Tapi kan bisa jadi interpretasi atau persepsi dari si ininya. Tapi rasanya nggak ada tuh yang menghambat dari pihak manapun juga. Waktu Abang ketemu Pak Jokowi nggak ada omongan gitu ya? Iya, nggak ada. Soalnya memang kita nggak pernah ketemu. Berarti kalau ada yang bilang jaksa takut ini mau segera. Itu persepsi, Bang. Itu persepsi dari masyarakat. Emang jaksa takut Bang kalau? Mana jaksa takut? Jaksa itu sama penanganan perkara kalau mereka rasa pidana jelas, hukumnya jelas, mereka nggak takut. Gitu. Maju terus ya? Maju terus. Jaksa kayaknya nggak pernah takut deh. Setahu kita ya. Iya. Ya. Kayak waktu berhadapan sama Nikmir itu kan? Iya. Dihujat di ini. Iya. Jaksa nggak pernah takut itu.
dan terbukti benar mereka sampai PK kasasi kan Iya, putusan linear ya, malah Iya. naik kan. betul. Oke. Jaksa nggak takut nangani perkara, kita juga nggak takut sama jaksa. Oh, Ya, soalnya nggak punya salah kan. Kalau punya salah kita kadang-kadang takut sama polisi, kita kadang takut kita kalau punya salah. sama polisi. Jadi takut kita kalau punya salah, takut dipanggil Nah, kan. waktu itu abang yang waktu kasus Sambo tuh abang nggak takut kelihatannya itu. Nah kan kita nggak punya salah. Oh iya Kalau punya benar. salah kita takut. Habis kasus Sambo konser itu yang konser apa Satu Untuk Nusa apa tuh? Ya, Nusa Coba Untuk nyanyi Satu. lagu apa gimana bang? Lagu apa nih? Lagu abang di konser itu. Oh iya banyak tuh Bang Vincent. Lagu Persatuan. Lagu Persatuan. Penontonnya banyak. Iya saya lihat itu. Iya. Masih ada videonya saya kaget. Masih ada. Penontonnya wartawan semua. Karena penonton wartawan semua. Jadi disebarin kan. Oh lebih banyak lagi sih Indonesia. Lebih rame dari konser Noah beritanya. Soalnya saya lihat nonton, videonya. wartawan semua nonton tuh kan. Terus mereka beritain, jadi banyak yang nonton. Cuplikannya. Kalau bikin lagi undang Roy nanti konser. Roy siapa? Roy Suryo. Suryo. Buat apaan dia diundang? Ya undang aja kali aja hiburan bang. Pertama kita nggak saling kenal Bang Vincent sama Pak Roy Suryo tuh. Nggak kenal Roy Suryo bang? Nggak saling kenal. Weh, yang benar. Betul. Abang terkenal, dia terkenal, masa enggak? Tapi nggak saling kenal Bang Vincent. Mungkin saling tahu, oh ada nama ini, ada nama ini kan begitu. Tapi memang nggak pernah ketemu. Oh, kalau sama Roy Suryo pernah ketemu tuh. Nah, di mana itu? Waktu dia sebelum jadi menteri di Hotel Kaisar. Ada urusan apa di Hotel Kaisar? Nggak, pokoknya dia waktu itu lagi sebelum jadi menteri lah ya, lagi zamannya Pak SBY. Oh, dia analisa foto kali kan dulu dia. Iya, dia kan tukang analisa foto tuh. Dia nongkrong di Hotel Kaisar tuh di tempat kafenya tuh, tempat makan restorannya kan. Kita lagi lewat doang tuh. Bang Dio gitu. Oh enggak. Oh, enggak disapa juga? Enggak sapa. Cuman pernah ketemu doang, salaman doang. Ini habis itu pisah lagi. Ini kita ngomong apa sih Bang ini sebenarnya? Ini kan kenal Bang Roy Suryo gitu. Tapi gini Bang Roy CS itu mengatakan kalaupun P21 ini proses hukumnya udah cacat prosedur. Karena kata siapa? Kata si Refli Harun? Bukan. Muhammad Al-Katiri. Kan salah satu lawyernya Roy Tifa sekarang. Al-Katiri. Ya, jadi begini. Karena ada 2 sprindik. Saya juga bingung sprindik yang mana sprindik. sih? Jadi gini Bang Vincent, kita itu yang mereka protes sekarang itu. Kenapa ada 2 sprindik? Sebenarnya sprindik itu bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu perkara. Dalam satu perkara. Bisa itu. Bisa. Gimana? Gini. Sprindik pertama adalah untuk perintah penyidikan pertama itu kan kepada ABC. Kemudian ada temuan baru. Begitu. Oh, ternyata temuan baru nih. Bikin lagi sprindik baru untuk lebih lengkap lagi. Begitu. Jadi sprindik itu sebenarnya bisa berkali-kali. Boleh. Walaupun berkas itu udah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. Boleh. Apalagi kalau kasusnya Roy Suryo ini kan ada orang yang kena RJ. Oh. Bikin lagi sprindik baru. Ini sprindik surat perintah penyidikan kan. Jadi surat perintah penyidikan itu kan sebenarnya yang disasar perkara peristiwa hukumnya ini. Tapi kalau ada temuan baru, ada lebih detail lagi, oh ternyata perkaranya ada tambah lagi nih. Ada pasalnya, bisa juga dari karena pasal pertama atau peristiwa hukumnya bertambah, tambah lagi tindak pidananya bertambah, bikin lagi sprindik baru. Itu biar tanpa permintaan jaksa atas perintah jaksa. Iya, itu kan kewenangan penyidik. Sprindik itu kan dari penyidik. Jadi sprindik itu perintah internal dari penyidik utama kepada penyidik pembantu. Begitu. Jadi ada penyidik di KUHP itu kan ada penyidik. Ada penyidik itu penyidik utama. Tapi ada pembantu penyidik, itu para reserse yang melakukan penanganan perkara yang BAP itu penyidik pembantu semua, pembantu penyidik. Oke. Kalau di Polda Metro misalnya, penyidik utama itu adalah Krimum. Penyidik utama kan. Nanti penyidik pembantu itu adalah di bawahnya. Atau Kanit sebagai penyidik utamanya, nanti di bawahnya penyidik pembantu. Jadi penyidik yang dilegalkan oleh KUHP. Begitu. Nah, sebelumnya ada penyidik pembantu kayak para brigadir itu yang mengetik itu penyidik pembantu semua. Pembantu penyidik namanya. Oke. Gitu. Jadi sprindik itu perintah dari penyidik utama kepada pembantu penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, ini kan menurut Al-Katiri dan timnya Roy Suryo itu ada 2 sprindik. Kata mereka
sprindik mana yang mau dipakai? Ya dua-duanya. Jadi bertiga sprindik itu kan ada sprindik untuk satu persoalan A, tapi karena A ini ada tambah persoalan satu lagi yang masih dalam himpunannya, lebih lengkapin lagi, tambah lagi sprindik baru. Oh, tidak harus dengan adanya laporan baru? Enggak dong. Oh, itu pengembangan penyidikan. Pengembangan penyidikan. Bisa begitu. keluar sprindik baru. Bisa keluar sprindik baru untuk lebih lengkap lagi. Jadi gini, ada perintah penyidikan untuk suatu persoalan A. Tapi di dalam persoalan A itu ternyata ada persoalan A+, ada plusnya itu kan. Nah, untuk supaya pelengkapan dibikinlah sprindik baru untuk A+. Ada sprindik untuk A aja, ada sprindik untuk A+. Jadi ada surat perintah penyidikan untuk A, tapi ada surat perintah penyidikan untuk A+. Artinya gitu. Pengembangan dalam satu himpunannya gitu. Dan dua-duanya dipakai tetap sprindiknya itu. Jadi nggak bisa kalau ada dua sprindik harus pilih satu, misalnya sprindik mana yang mau dipakai. Kalau sprindik dua berarti perkara yang pertama tuh kan itu yang mereka sama argumentasikan kayak konsep sekarang. buku lagi Bang Vincent. Ya, buku ada adendum. Oh, ya, lagi dong. Ya sama begitu. Jadi buku yang pertama tetap dipakai, tambah pembaruannya atau tambahannya. Kalau revisi kan ada revisinya. Kalau ini buku tapi ada kelengkapannya lagi, tambahan bab begitu. Dibikin lagi. Jadi walaupun di sprindik 2 itu ada tambahan pasal, itu tidak menggugurkan sprindik yang pertama. Enggak dong, tetap dipakai. Dari mana kemudian logika hukum Roy dan kawan-kawan itu yang ya karena mereka semua berpikir dalam satu linear kan. Kalau perkaranya A, dokumennya harus A semua. Padahal perkara A itu belum tentu A toh, karena ada tambahan-tambahan. Misalnya perkara pembunuhan. Ternyata di balik perkara pembunuhan itu ada ternyata tambahan pemerkosaan, kemudian diketahui, atau penyiksaan. Tapi masih satu perkara. Satu perkara. Pertama kan untuk memerintahkan penyidikan untuk perkara pembunuhan. Ternyata setelah itu ada tambahan, ternyata selain pembunuhan mereka juga mencuri barang-barang. Gitu, berarti tambahan pencurian. Ada dugaan pemerkosaan terhadap ada pemerkosaan, korban, tambah lagi sprindiknya untuk pembunuhan, perkosaan, pencurian, itu sprindik. Boleh, karena itu sebenarnya bukan surat yang eksternal, itu surat internal. Dan itu kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik. Sprindik itu surat perintah penyidikan, ada sprinlidik, surat perintah penyelidikan. Tetap dari pimpinan kepada bawahannya. Begitu. Surat perintah penyidikan. Emang siapa yang ngasih perintah penyidikan coba? Penyidik utama tadi. Penyidik utama kan? Gak mungkin yang ngasih perintah penyidikan misalnya Kapolri, tetap penyidik. Ya, Kapolda. Jadi Kapolda enggak juga, tetap penyidik. Begitu tuh. Walaupun yang ngasih perintah Kapolda juga kan internal aja mereka kepada bawahnya kan. Berarti jadi sprindik adalah kelengkapan berkas penyidikan yang sebenarnya sifatnya internal antara penyidik utama kepada penyidik pembantu. Perintah itu perintah kerja. Kalau di perusahaan tuh manajer memerintahkan kepada supervisornya untuk bekerja lewat surat perintah. Kalau sprindik itu berisi perubahan pasal, Bang? Ya kan suka-suka mereka. Begitu. Namanya juga perintah internal. Nanti si Roy bilang, jadi suka-suka mereka aja ini urusan. Bukan suka-suka sebenarnya kan. Maksudnya itu memang pertimbangan mereka. Atas dasar suka-suka mereka tadi, sebenarnya itu adalah kewajiban dan kewenangan mereka. Jadi maksud suka-suka itu karena mereka yang berwenang. Begitu. Kita nggak bisa kemudian mengkoreksi. Kenapa sprindiknya ada 2? Kita Bang Vincent, kita pernah nanganin perkara nih ya di Semarang. Itu sprintnya itu sampai 5. Tidak saling menggugurkan kan? Nggak saling menggugurkan. Perkaranya sama tapi sprindik baru karena perkara udah kelamaan kemudian masuk ini perintah lagi sprindik baru lagi. Kadang-kadang sprindik ini berubah karena pimpinannya berubah, karena ganti. Gitu. Kadang-kadang jadi tadi kan masih A+ itu masih peristiwanya sama kejadiannya. Tapi sprindik bisa berubah juga karena memang pemberi perintah berubah. Karena dia akan berhubungan dengan tanggung jawab kerja. Gitu. Sprindik kan surat perintah dari atasan penyidik utama kepada penyidik pembantunya kan. Gitu. Nah, kalau penyidik utamanya kemudian berganti karena pindah jabatan, ya perkara masih jalan, bisa dibikin sprindik baru lagi dengan si pemberi perintah baru lagi. Makanya seringkali terjadi perubahan-perubahan karena dasarnya kewenangan dari si yang menjabat. Jadi ada satu persoalannya kewenangan dari subjeknya karena subjeknya kadang berganti. Satu karena memang peristiwa hukumnya yang memang bertambah begitu. Jadi sprindik ini
bisa mengenai kewenangan dari pejabatnya, bisa mengenai bertambahnya peristiwa pidananya atau delik pidananya. Kalau perubahan pasal karena kan kita baru aja terjadi peralihan KUHP itu kan dari KUHP lama ke baru. Itu nah juga itu masuk. berubah juga, sprindiknya berubah juga ngikutin itu. Oh. Gitu. Nah, cuman kalau ini kan tadi ceritanya ada 2 sprindik. Ya, 2 sprindik. 2 sprindik ini kan tentunya kalau dipakai dua-duanya berarti lebih kepada peristiwa hukumnya. Jadi ini karena apa namanya pengembangan penyidikan yang ditemukan oleh penyidik gitu ya. Kita pun kadang perkara sudah mau P21 sudah mengantar berkas nih dari penyidikan ke kejaksaan, tapi tiba-tiba direktur pidumnya atau direktur krimsusnya berganti tuh pejabatnya, ganti lagi suratnya itu. Tapi perkaranya terus berjalan. Perkara terus berjalan. Tidak kan? Dengan adanya sprindik baru terus mulai dari nol lagi. Enggak dong, perkara yang sudah ada itu yang sudah lengkap itu tinggal ganti suratnya. Oh. Kewenangan penandatanganan penyidik utama. Nah, karena itu yang mengemuka sekarang Bang. Timnya Roy Suryo mempertanyakan kenapa ada 2 sprindik. Ya gini. Penyidik harus memilih katanya. Sprindik 1 atau sprindik 2 yang harus berlaku. Mereka belum paham tuh ilmu sprindik itu. Gitu. Banyak nggak paham ilmu buku nggak paham. Iya, jadi sprindik itu sifatnya internal, perintah dari atasan kepada bawahan. Itu bisa berganti-ganti. Bisa berganti-ganti sprindiknya, bisa sprindiknya penguatan. Yaitu sprindik 1, sprindik 2. Biasanya karena objeknya yang bertambah itu jadi tambahan sprindiknya 1 tetap, pejabatnya tetap, tambah lagi sprindik kedua, pejabatnya tetap, tapi objek perkaranya bertambah. Oke Bang, misalnya gini, di sprindik pertama ada 2 pasal yang ditetapkan. Kemudian ternyata setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, 2 pasal itu nggak kena, pakai pasal baru. Ya bisa. Oh, status tersangkanya nggak berubah? Ya nggak berubah kan dia sudah terkait dalam suatu peristiwa hukum kan. Jadi tetap dia dijalankan sprindik baru dengan pasal baru. Kadang-kadang dari laporan tipe B menjadi laporan tipe A. Apa itu maksudnya Bang? Laporan tipe B itu laporan dari masyarakat umum. Oh, pengaduan umum. Laporan tipe A adalah laporan pendapatan dari polisi. Setelah menyidik ternyata ditemukan ada pidana baru. Dibikin laporan pendapatan tipe A. Siapa nanti pelapornya? Pihak polisi sendiri. Nah, kalau ada pasal baru dari itu, polisi, itu bukan penyelundupan pasal gitu. Nggak ada penyelundupan pasal, itu temuan pidana. Temuan pasal namanya. Nggak pernah ada orang ini. Begini, setiap perkara yang kemudian bisa dianggap sebagai dugaan pidana, bisa ditemukan oleh masyarakat, bisa ditemukan oleh polisi. Kalau ditemukan oleh masyarakat melapor ke polisi, namanya laporan B. Polisi tipe B. Tipe B. Kalau kemudian setelah polisi menyelidiki ternyata ada temuan, oh ternyata ini misalnya perkara pembunuhan, oh ternyata dia ada perkosaannya, begitu, dibikinlah laporan tipe A, laporan pendapatan polisi setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, ditemukanlah dugaan tindak pidana baru, dibikinlah laporan pendapatan. Namanya laporan pendapatan tipe A. Karena di perkara ini kalau yang saya dengar sih Bang, sepengetahuan saya itu ada pasal tentang mengubah dokumen atau mengedit gitu. Iya, bertambahnya kan berarti sebenarnya pencemaran nama baik tetap ditambah lagi pasal. Jadi nggak ada pasal yang dihilangkan kasusnya Pak Jokowi ini. Dan nggak ada pasal selundupan kalau nggak ada, adanya tambahan pasal. Tadi kita bilang dari A ada tambahan 1 pasal lagi jadi A+. Tetap dalam satu himpunan perkara peristiwa hukum yang sama. Oke. Nah, ini mudah-mudahan clear ya pemirsa, karena yang dipersoalkan sekarang itu adalah kenapa ada 2 sprindik menurut tim lawyernya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu Pak Alkatiri. Sementara yang namanya sprindik itu adalah surat-surat internal dari pimpinan kepada bawahannya. Oke, jadi tidak mengubah perkara sama sekali dong? Tidak mengubah perkara. Kalau orang udah status tersangka tetap tersangka? Ya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan dong? Nggak ada persoalan. Mereka punya peluang untuk meributkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diributkan itu. Mereka bisa punya peluang di pra-peradilan. 1. Tapi mereka kan nggak jalankan kan? Pra-peradilan kan? Iya, nggak ada. Kayak masih ada peluang di eksepsi 2 aspek formalnya. Tapi juga nggak mau ke pengadilan, maunya dihentikan. Eksepsi kan di pengadilan nggak? Pengadilan di persidangan pokok kan, ada persidangan perkara ini, baru mereka eksepsi terhadap dakwaan. Surat dakwaan kan mereka eksepsi. Atau mereka sebelum adanya surat dakwaan, mereka pra-peradilan kan itu proses penyidikan yang ada di
kepolisian. Jadi mereka misalnya terima surat, bahwasanya mereka jadi tersangka, mereka peradilankan aja, dasar-dasar menjadi tersangka kenapa ini? Kan sampai di situ. Jadi kalau mereka peradilan tuh dasar-dasar menjadi tersangka mereka, kenapa mereka dijadikan tersangka? Kenapa mereka dijadikan wajib lapor? Bisa mereka kalau merasa dirugikan menggugat ke peradilan. Apakah dilakukan? Tidak. Jadi? Ya berarti harusnya sidang. Kalau mereka minta hentikan itu dengan dasar yang nggak ada dasar, nggak ada jalur hukum yang minta penghentian persidangan dengan omong-omong, dengan permintaan kepada jaksa, ini nggak ada. Yang ada prosedur ketika sudah tersangka, ya sudah lewat peradilan biar hakim yang memutuskan. Upaya hukum. Itu jalurnya. Jadi kalau minta-minta aja menyerukan dihentikan tuh nggak bisa. Iya kan, seperti seruan-seruan orang di padang gurun itu kan. Yang dengar cuma pasir dah. Yang dengar cuma pasir dan onta. Kalau dengar juga onta kan udah malas dengerin orang ngomong kan. Iya. Onta juga kalau jalan kan udah panas sih, beban banyak. Onta suaranya kayak kuda nggak sih ya, Bang Hussein? Aku belum pernah dengar suara onta, Bang. Oh, gitu kali ya? Itu benar. Benar ya? Iya itu. Abang pernah dengar di mana? Belum pernah. Tapi itu benar tuh, suara onta itu begitu. Suara onta ya. Ya, kita sebenarnya malas sih Bang bahas ini ya. Tapi selalu ada aja poin kayak ini nih. Saya juga sempat terkecoh karena saya nggak paham hukum. Iya. Saya secara logis kalau dipikir benar juga karena 2 sprindik harus pakai 1 dong. Ternyata enggak. Sprindik itu pemirsa. Jadi Bang Deo pimpinan saya nih di penyidikan satu perkara. Dia keluarkan sprindik 1. Nih periksa nih, bla bla bla. Yeah. Lalu dari sprindik itu ternyata dia lapor nih, Pak. Tadinya pasalnya pembunuhan Pak, ternyata ada perkosaan. Kalau gitu perkosaannya diperiksa lagi. Oke. Bikin surat perintah penyidikan untuk perkosaan. Jadi tapi untuk pembunuhan diperiksa, untuk perkosaan tambah lagi namanya A, terus yang ini A+. Bikin surat perintah. Itu kalau objeknya adalah perkaranya, tindak pidananya. Tapi kadang-kadang sprindik ini kadang-kadang si pejabatnya berganti. Bang Deo pindah ke Jaksel. Dari Polda Pusat. Ada pejabat baru. Dari misalnya pusat, dari pusat pindah menjadi penyidik utama. Nah kan dia perlu juga memberi perintah kalau ada ini kan, jadi bikin perintah, nama pejabatnya ganti lagi. Tapi itu kan surat internal. Apa yang bisa digugat dari surat internal antara pimpinan kepada bawahan? Nggak terkait dengan eksternal. Eksternal hanya mengetahui kan, bahwasanya ada surat, ada sprindik 1. Dan sprindik itu kan perintah penyidikan aja kok, nggak lebih dari itu. Surat perintah penyidikan. Apa yang harus digugat di surat perintah penyidikan? Orang itu cuma surat perintah. Kan sifatnya internal dari pimpinan ke bawahan. Terus kenapa kita permasalahkan itu? Termasuk ada perubahan pasal apapun. Oh iya, itu udah urusannya si atasan sama bawahan. Sprindik itu kewenangan atasan kepada bawahan, perintah dari atasan kepada bawahan, dan orang luar nggak boleh ikut campur. Karena itu adalah proses penyidikan internal. Tapi orang luar hanya boleh mengetahui, oh ada penyidikan baru, ada perintah baru. Gitu. Oh, jadi termasuk pihak ROI mereka nggak boleh ikut campur di situ? Iya nggak boleh ikut campur, kecuali persoalan ada SP3. Kok ada SP3 kan ada terkait dengan mereka. Nah itu mereka ikut campur. Atau kenapa mereka jadi tersangka, surat sebagai tersangka, ya kan? Di BAP sebagai tersangka, baru mereka ikut campur. Tapi lewat peradilan kalau mereka mau tolak. Kalau yang kayak di TV omon-omon doang gitu. Seru-seruan. Oh, seru-seruan aja. Kan tadi udah dibilang seru-seruan di padang gurun. Masa lupa? Oke, jadi gitu ya pemirsa. Ya. Saya juga bener Bang, saya terkecoh tadi waktu baca. Karena kita kan nggak paham kan. Jadi sprindik 1, sprindik 2. Terus mereka minta ya Polri, penyidik harus milih mau sprindik mana yang dipakai. Iya, sekarang kepanjangan sprindik apa? Surat perintah penyidikan. Ya itu kan surat perintah dari atasan kepada bawahan, itu urusan mereka. Urusan di internalnya si orang yang terlibat dalam struktural kan. Orang cuma sprindik. Ya Bang, cukuplah kita bahas ini. Terkecoh. Karena mereka si Al-Katiri itu kan, atau ada pakar lagi Zulfikar siapa tuh tadi saya baca. Dia bilang ya harus milih 1. Kecuali itu atas perintah kejaksaan. Emang jaksa merintahin polisi untuk bikin jaksa cuma ngasih pemberitahuan aja. Jaksa itu ada P16, P17, P18, P1, P2, P3 itu surat-surat internal juga itu kan. P18, P19 yang terkait dengan ini apa pengembalian
berkas, pemberitahuan sama pengalihan berkas kan begitu kan, ada yang kurang. P21 terkait dengan berkas lengkap, nanti diberitahukan juga berkas sudah lengkap. Ada juga P berapa yang menyatakan udah tahap 2 kan begitu. Itu kan surat-surat internal semua. Gara-gara perkara ini kita jadi Iya. pusing. Bukan jadi pinter. Jadi pinter karena ada informasi ya Bang. Iya, kadang kan informasi ini kan Betul. ngambang dan sesat. Jadi sebenarnya yang pertama perkara ini pasti P21 karena prosesnya berjalan. Iya, kan, proses seperti berjalan. Abang bilang. Yang kedua kalau ada sprindik mau itu sampai 7 sprindik pun Iya. nanti itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Karena itu surat perintah internal Iya, antar sebenarnya penyidik. Ya. internal. Makanya harus dipahamin dulu kata sprindiknya dulu. Itu singkatan. Sprindik surat perintah penyidikan. Kenapa Ada mereka sprinlidik surat perintah penyelidikan. penyelidikan? Itu di awal ya Bang ya. Ya, sprinlidik. Kenapa mereka interpretasikan beda Bang? Ya karena mereka nggak paham itu sprindik itu apa. Banyak nggak paham. Ya kita anggap aja nggak paham. Boleh dong. Orang kepanjangannya sudah jelas surat perintah penyidikan. Kalau surat perintah penyidikan emang dari mana? Kan dari pimpinan kepada bawahan. Emang jaksa ngasih perintah penyidikan kepada polisi kan tidak. Emang hakim ngasih perintah penyidikan ke polisi kan tidak. Surat perintah penyidikan itu sprindik itu dari pimpinan penyidik utama kepada penyidik pembantu dengan atau timnya. Nah itu yang membingungkan banyak orang sebenarnya Bang. Termasuk para praktisi hukum yang kita ajak ke sini juga. Bingung. Iya karena Roy apa-apa aja protes timnya Roy ya. Pihak Roy Tiva tuh semua menurut mereka nggak benar. Tapi mereka tidak menempuh jalur hukum yang benar kalau memang mau bebas dari persoalan ini. Kan kata Abang tadi pra peradilan. Hampir semua pakar hukum yang kita undang ke sini tuh kalau lu mau bebas tanpa minta maaf masuk pra peradilan. Tapi enggak, kemarin mereka malah ke KIP itu apa itu urusannya sama? Emang bisa Bang KIP? Enggak bisa. KIP itu Komisi Informasi Publik. Oh, mereka bisa ke KIP ya minta informasi. Setelah dapat informasi dari KIP, baru informasi itu dijadikan barang bukti di persidangan. Itu gitu. doang. Iya, fungsinya itu aja KIP. Tidak bisa menentukan oh ini ijazahnya asli atau palsu. Nggak bisa. Juga ya. Gitu. Kalau KIP bilang ijazahnya palsu, bisa. Nih ijazah palsu kata KIP, dibungkus tuh sebagai barang bukti untuk dijadikan pembelaan di persidangan lagi. Persidangan. Tetap aja. Capek juga ngomong ini Bang. Ngelawak aja apa kayak yang lucu Bang. Ya udah itu. Tentang Roy apa? Ya tentang onta aja lah kita Bang. Yaudah ya Bang ya, tentang Roy cukup lah ya. Ya, oke. Mau ngelawak juga gak ada yang lucu. Ya ada orang kita ini juga. Terus argumentasi mereka banyak yang bikin kita bingung. Kalau nggak ada mau dibilang bego ya. Iya. Ya karena kan waktu itu apa tuh dibantah. Terus sekarang 2 sprindik lagi. Tapi yang ini memang bermakna tentang sprindik itu biar masyarakat jelas. Ya masyarakat tahu ya. Apa itu sprindik? Sprindik itu surat perintah penyidikan dan sifatnya internal dari atasan kepada bawahan perintahnya. Dan dalam satu perkara bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Oke, bukan berarti terbit sprindik 2. Oh perkara yang pertama dengan konsekuensi tersangka dan lain-lain itu gugur tidak ya? Ya tinggal tunggu ke pengadilan. Oke. Oke. Terima kasih Bang Dio, Sama-sama, kita nggak usah closing lah ini ya. Ya. Langsung selamat malam aja pemirsa, sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Pasti kita pengen bukan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.